kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu seperti cara Kebenarannya harus wudumu, sesuai ya. dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu telah sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik remaja sekalian, para remaja yang mendengar pada malam hari ini serta secara umum yang mendengar kajian lewat Rumah TV dan disiarkan oleh channel TV yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam kebaikan dan memberikan kita ilmu yang manfaat, diberi taufik untuk beramal soleh dan digunakan dalam berbagai macam urusan kita sekalian. Malam ini kita akan kembali melanjutkan tema-tema yang berkaitan dengan remaja. Kami sengaja mengaitkan dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai pada hadis ke-19. Namun hadis 19 ini panjang sekali dan kita ingin gali pelajaran-pelajaran penting lagi di dalamnya. Kali ini kita akan bahas tentang masalah takdir yang ada dalam hadis 19. Saya ulang lagi hadis 19 dari hadis Arba'in ini. Dari Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku, kata Abdullah bin Abbas, pernah berada di belakang Nabi SAW pada suatu hari. Kemudian Nabi katakan padaku, yaitu katakan pada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Kemudian Nabi SAW itu katakan, ifadillah yafazka ifadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mau meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau meminta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa alam annal ummata. Ketahuilah bahwa suatu umat law istama'at, ketika mereka itu bersatu, ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u, jika umat itu juga bersatu, ala ayadurruka bi syai'in, untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka, maka itu sejatinya tidak bisa mendatangkan mudarat illa bi syai'in qad katabahallahu alaik, kecuali yang telah Allah tetapkan pula. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, hadisnya itu hasan sahih. Dan dalam riwayat selain Tirmizi dikatakan ifazillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Ta'aruf ilallahi firraha, kenalilah Allah firraha, ketika lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenali engkau ketika sempit. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa saja yang luput darimu maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Walam anna nasra ma'as sabri, ingatlah bersama pertolongan, ingatlah pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi kalau orang sabar akan ditolong. Wa annal faraja ma'al karbi, dan ingatlah bahwa kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bahas kelanjutan sisanya, yaitu pada kalimat setelah ifadillah yafadka, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Di situ disebutkan ifadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
Maksudnya siapa yang menjaga aturan Allah dan memperhatikan hak-haknya, ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan, di mana Allah akan menolong, menjaga, dan memberi taufik padanya. Ingat ya, Allah akan menolong, menjaga, dan memberi taufik padanya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan juga dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini maksudnya di sini adalah ma'iyah khassah, yaitu kebersamaan yang khusus. Konsekuensinya Allah akan beri pertolongan, Allah akan memberikan penjagaan, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan memberikan penjagaan. Ingat itu baik-baik. Adapun kalimat, ya setelah kita lihat tadi ada kalimat, kita lompat ke ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah itu ketika lapang, maka ketika kita susah Allah itu akan menolong kita. Maka Allah akan mengenalmu ketika sempit, ketika susah. Nah, mengenal Allah sini maksudnya itu ada dua bentuk ya. Satu, mengenal Allah secara umum, yaitu membenarkan, beriman kepada Allah. Yang kedua, mengenal Allah secara khusus, yaitu bentuknya segala kecenderungan hati itu hanya kepada Allah. Kalau kita artikan umum tadi, berarti secara umum ya. Bentuk umum di sini berarti kita beriman dengan benar pada Allah. Kalau yang mengenal secara khusus berarti hati kita itu pasrah, condong kepada Allah. Ya, hati kita itu pasrah dan condong kepada Allah. Adapun balasannya Allah itu mengenal kita, maksudnya Allah mengenal secara umum, yaitu mengilmui dan mengetahui kita secara lahir dan batin. Kemudian ya'rifka fi syiddah, artinya Allah akan kabulkan juga doa-doa kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam kesulitan. Terus dilanjutkan, ini tentang masalah takdir. Maaf, ini tentang masalah minta tolong dulu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Ya. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau minta, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, minta tolonglah juga kepada Allah. Ini sama maknanya dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami itu menyembah dan kepadamulah kami itu mohon pertolongan. Nah, di sini ada remaja sekalian, lihat ya. Berarti di sini maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau hadis tadi, berarti kita hanya beribadah pada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah. Bentuk beribadah kepada Allah berarti kita tidak boleh berbuat riya. Ibadah murni pada Allah saja, nggak boleh cari pujian. Terus kita disuruh minta tolong kepada Allah, berarti kita hilangkan kesombongan dalam diri kita. Jangan merasa percaya diri saya bisa ibadah. Semua bisa ibadah dengan mudah dengan meminta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita mau beribadah mudah itu dengan cara minta tolong pada Allah. Nah, lalu di situ diterangkan tentang takdir yang tadi sebelumnya disebutkan. Ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah tetapkan. Begitu juga kalau ada yang ingin mencelakakanmu, tidak ada yang bisa mencelakakanmu juga kecuali yang Allah tetapkan juga. Nah, itu namanya takdir. Maka setelah kalimat itu Nabi SAW itu katakan rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena itu telah diangkat, catatan telah kering. Maksudnya takdir sudah dicatat seluruhnya. Nah, kalau kita perhatikan
hadis tadi ada kesimpulan juga dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada 2 tingkatan seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Ada 2 tingkatan seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Yang pertama, ridho pada takdir. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ridho tingkatannya itu lebih tinggi. Bedanya ridho dengan sabar. Ridho itu hatinya lapang menerima takdir. Rasa yakinnya begitu besar. Sedangkan kalau sabar itu menahan diri dari murka, namun tetap masih merasakan sakit. Jadi dia cuma tahan saja, sakitnya masih ada, namun dia berusaha untuk tahan, terus tahan hatinya, lisan dan anggota badannya. Nah, sekarang kita simpulkan dari hadis tadi. Nanti saya akan kaitkan dengan jodoh ya, nanti di bagian terakhir bahasan kita, karena jodoh ini terkait masalah takdir juga. Ini sebenarnya sambungan dari kajian sore tadi itu ya. Bagi yang mau dengar kajian sore tadi silahkan, itu kajiannya menarik sekali. Banyak yang menyaksikan dan alhamdulillah banyak yang jomblo-jomblo itu ambil manfaat. Cek di channel Rumesa TV ini ya, dengan judul tadi memilih cantik ataukah soleha. Faedah yang bisa kita ambil, siapa yang menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Ifadillah ya fatska. Tadi yang kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ini hari Sabtu malam Minggu, ini hari Jumat ya, hari Jumat malam Sabtu, Jumat, Kamis, Rebu. Nanti lihat di video yang hari Rebu tentang jaga Allah, insya Allah akan menjagamu. Kemudian faedah yang kedua, siapa saja yang tidak memperhatikan batasan dan aturan Allah, maka ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Jadi kalau kita langgar aturan-aturan Allah, Allah tidak jaga kita. Dan ini adik-adik remaja perhatikan ini yang kita sudah jelaskan kemarin. Hati-hati, coba yang kita bahas pada kesempatan kemarin itu, banyak yang akhirnya nelpon, curhat karena melakukan kesalahan dia dan pengen tobat, yaitu karena melihat film porno. Ingat, siapa yang melanggar aturan Allah, Allah tidak akan berikan penjagaan padanya. Nasallahu fa nasiyahum. Mereka lupa pada Allah, maka Allah tinggalkan mereka. Allah tinggalkan mereka. Beda kalau seorang itu mengingat Allah, ini tahu aturan, maka Allah akan tolong dia. Kemudian yang ketiga, al-jaza min jinsil amal. Ifadillah ya faska. Jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Itu namanya balasan, itu dari itu sesuai dengan amal perbuatan. Artinya amalan menjaga hak Allah akan dibalas juga, Allah akan menjaga kita. Lalu yang keempat, hamba hendaklah menghususkan ibadah dan isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Yang tadi kita bahas ya pada kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Jika engkau mau minta, mintalah pada Allah. Jika minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Ada situ ibadah, ada di situ isti'anah. Itu sama dengan makna tadi yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ayat 5. Nah, terus yang kelima, kita ambil faedah juga dari hadis ini, kita harus beriman kepada takdir. Bentuknya bagaimana? Lihat poin ke-6. Hamba atau makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, kecuali manfaat dan mudarat tadi ditetapkan oleh Allah. Jadi tadi ada orang kumpul semuanya mau mencelakakan kita. Kalau Allah takdirkan kita tidak celaka, tidak akan celaka. Sama juga semuanya berkumpul ingin berikan kita manfaat. Ya,
ingin memberikan kita manfaat, namun Allah takdirkan kamu tidak akan dapat itu, maka manfaat ini nggak akan dapat. Sama dengan perihal jodoh ya, jodoh. Usaha kerasmu dengan perjuangan kamu, orang tuamu, biro jodoh yang kamu ikuti untuk dapat satu perempuan ini, namun Allah takdirkan kamu nggak akan dapat itu, maka tidak akan dapat walaupun kamu berjuang keras. Jadi kadang kita sudah berjuang, sudah berusaha, tetap kita harus pasrahkan pada Allah, karena Allah yang tentukan semuanya. Finalnya itu hanya jadi keputusan Allah, bukan kehendak kita. Kita nggak bisa maksa Allah. Terus yang ketujuh, apa yang dikehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Ingat itu baik-baik ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima, dalam surat Al-Insan ayat 30. Ya. Disebutkan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Allah berkehendak dulu, walaupun kita sudah usaha nih ya. Allah berkehendak dulu. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ingat tadi ya, Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, walaupun kita mati-matian untuk mencarinya. Sehingga kalau kita perhatikan seperti ini, kita akan berusaha untuk tawakal pada Allah, untuk cari sebab. Seperti itulah seorang muslim. Ditawakal dengan cari sebab, setelah itu dia pasrahkan pada Allah. Allah yang tentukan itu semuanya, ikhwan. Ya, dia remaja harus pahami itu. Kadang kita sudah kerja keras di malam nih ya. Ini besok mau ujian nih. Ini ujian akhir nasional. Materi apapun dia pelajari. Namun qadarullah, materi untuk besok paginya itu tidak sesuai dengan harapan dia. Ini yang dia pelajari, ternyata ada 2 soal ini yang luput dari apa yang ia itu baca, sehingga tidak bisa jawab soal itu. Kadang orang sudah mati-matian untuk dapat nilai baik, ternyata Allah takdirkan tidak dapat. Hasil akhirnya nggak seperti itu. Kadang ada orang itu yang belajarnya biasa saja. Dia nggak habiskan waktu banyak, dia cuma belajar misalnya 2 jam. Beda dengan orang tadi mungkin yang lainnya itu baca 5 jam. Ini cuma 2 jam, namun ternyata yang dia pelajari itulah yang keluar. Ya, itulah yang keluar. Nah, takdir itu seperti itu, takdir. Takdir itu seperti itu. Nah, lalu faedah yang berikutnya lagi. Kedelapan, akibat dari sabar adalah datang kemenangan. Kalau orang mau bersabar, kemenangan itu datang. Fa inna nasra ma'as sabri. Ingatlah, pertolongan itu bersama kesabaran. Berarti orang yang sabar itu akan datang pertolongan, akan datang kemenangan untuknya. Terus yang ke-9, di balik kesulitan itu ada kelapangan dan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang ke-10, kita diajarkan lagi untuk tawadhu. Karena tadi Rasulullah SAW itu mau bergaul dengan anak muda, mau bergaul dengan Ibnu Abbas.
Sikap Nabi SAW ini luar biasa. Jadi contoh pada kita, ya kita jangan terlalu menganggap diri kita itu terlalu lebih daripada orang lain. Menganggap diri itu biasa. Ya kita sebut tadi dengan istilah tawadu, rendah hati. Kemudian yang ke-11 yang disampaikan adalah suatu yang penting. Karenanya di awal hadis dikatakan, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Baik, sekarang sudah secara umum kita kaji hadis tadi, hadis 19 saya anggap tuntas. Namun ada pelajaran penting yang saya ingin tambahkan nih pada adik-adik remaja sekalian untuk memahami takdir. Kita itu mengimani takdir. Ini kayaknya malam ini saya perlu kasih kuis lagi nih, ini biar semangat nih, nyatat ini ya. Saya cuma kasih 2 kuis saja. Ya, yang bisa jawab nanti telepon duluan, khusus untuk remaja saja. Yang berhak untuk menjawabnya ini cuma adik-adik remaja yang di atas 25 tahun, tidak akan diberikan hadiah. Nah, coba sekarang ingat tentang takdir ini sebenarnya sudah bahas di hadis keempat ya, tapi tidak secara detail. Namun saya ingin bahas di kesempatan kali ini. Ada 4 hal yang harus diimani tentang takdir. 4 hal ya, ingat ya, 4 hal. Ini tentang masalah jodoh juga masuk nanti di situ. Apa yang diimani? 1, mengimani ilmu Allah. Jadi Allah itu sudah mengetahui berbagai macam peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi. Bukan seperti kita baru tahu, oh ada orang kecelakaan. Itu baru kita tahu. Kalau ilmu Allah itu sebelumnya, Allah tahu peristiwa itu sebelumnya. Beda dengan manusia. Jadi yang pertama mengimani ilmu Allah. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis takdir. Mengimani bahwa Allah itu telah menulis takdir. Jadi takdir kita itu sudah dicatat. Kalau yang pertama tadi disebut dengan al-ilmu, yang kedua ini disebut dengan al-kitabah. Ya, yang pertama tadi itu disebut dengan ilmu, yang kedua itu disebut dengan al-kitabah. Al-kitabah itu artinya takdir kita itu sudah dicatat. Ya, takdir kita itu sudah dicatat. Terus yang ketiga, mengimani masyiah. Masyiah itu artinya kehendak Allah. Masyiah itu artinya kehendak Allah. Artinya segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Yang tadi kita sebut ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, walaupun manusia berusaha untuk merubah itu. Terus poin yang keempat yang harus diimani lagi terkait takdir, mengimani bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan hamba. Mengimani bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan hamba. Jadi kalau kita simpulkan ya, perhatikan ya, ada di remaja sekalian ya, simak ini baik-baik.
Kita mengimani takdir itu mengimani 4 hal berarti. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Saya ulang. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Mengimani bahwasanya Allah itu, mengimani akan ilmu Allah, itu yang pertama. Yang kedua itu mengimani bahwasanya segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Yang ketiga, mengimani tentang kehendak Allah, masyiah. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan hamba. Ingat ya, termasuk perbuatan hamba. Nah, kalau kita pahami tadi, maka apa saja yang kita usahakan itu belum tentu kita dapat. Saya sebutkan satu kisah, pernah Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan sakit, dan Nabi SAW itu ingin menyerahkan bendera kepada Ali supaya Ali itu memimpin pasukan. Namun qadarullah, Ali tidak bisa hadir. Rasulullah SAW itu mau menyerahkan bendera ini pada orang yang, beliau katakan pada orang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya, dan akan raih kemenangan lewat tangannya. Dan maka para sahabat dengar kayak gitu, mereka punya motivasi besar, ini pasti, ini kita harus dapat bendera tadi ini. Mereka menaruh harapan besar mereka yang dapat. Ternyata setelah itu Rasulullah SAW tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian orang-orang bilang dia lagi sakit ya matanya. Kemudian Nabi SAW itu memanggil Ali, lantas disentuhlah Ali. Akhirnya sembuh dengan izin Allah. Lantas diserahkan bendera pada Ali. Padahal tadi Ali tidak hadir di tempat. Yang hadir itu sahabat-sahabat yang lainnya, yang punya pengharapan besar mereka yang nanti dapat. Tapi qadarullah mereka tidak dapat, yang tidak hadir malah dapat. Jadi ada yang kejar sesuatu itu mati-matian, namun nggak dapat. Ada yang nyantai saja bisa dapat. Namun ini bukan kita itu menihilkan usaha, bukan. Usaha tetap ada gitu. Namun kita tetap pasrah pada takdir. Namun untuk memahami hal ini, adik-adik itu perlu pahami, termasuk memahami jodoh, memahami rizki yang lainnya ya. Ini takdir kita ke depan ini kita nggak tahu. Ya. Takdir saya besok saja saya nggak tahu itu. Sehingga kalau kita katakan tadi semua perbuatan hamba itu sudah Allah itu tetapkan, ingat itu dari ilmu Allah, Allah tetapkan. Namun dari sisi kita tidak tahu apa-apa tentang takdir masa akan datang, takdir besok kita nggak tahu. Maka ada sahabat yang tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita kan sudah ditetapkan takdirnya, berarti kita berpangku saja, kita cuma berpatokan saja dengan takdir kita gitu, nggak usah beramal. Rasulullah SAW jawab, malu. Tetap kalian tuh beramal. Wa kullu muyassar liman khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan pada apa yang ditakdirkan nanti untuknya. Berarti tetap kita itu beramal walaupun ketentuan surga dan neraka itu sudah ada. Namun ketentuan surga dan neraka ini jadi ilmu gaib. Ini gak usah diurus yang ini. Kuncinya di situ. Karena ini bukan ilmu kita. Justru kalau kita ngurus-ngurus yang akan datang, ilmu gaib itu, hidup kita malah jadi susah. Ini gak usah kita pedulikan, ini ilmu Allah. Kita cuma mau beramal dan pasrah pada takdir Allah, itu saja. Terus mungkin ada nanti yang bertanya lagi, apakah doa itu bisa merubah takdir? Nah itu sering ditanyakan itu. Gimana dengan doa? Apakah doa itu bisa merubah takdir? Yang jelas hadisnya itu ada seperti ini. La yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umuri illa albir. Tidak ada yang menolak takdir, yang dapat menolak takdir itu hanyalah doa. La yaruddul qadha illa du'a. Yang dapat menolak takdir itu hanyalah doa. Wa la yazidu fil umuri illa albir. Yang dapat menambah umur itu hanyalah amalan-amalan kebaikan saja.
Nah, para ulama artikan hadis ini tidak ada yang merubah takdir, menolak takdir, menolak ketetapan kecuali doa. Maksudnya Allah itu akan mudahkan kita dalam hal takdir. Artinya takdir kita itu akan dimudahkan. Tidak ada yang merubah. Ya. Takdir kita itu akan dimudahkan kalau kita itu berdoa. Berarti kalau tidak berdoa, takdir akan dijalani sulit. Namun kalau ada yang berdoa, dia mungkin dapat sakit, namun sakitnya dia hadapi itu mudah. Seperti itu maksudnya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apa maksud dari yang dapat menolak takdir itu hanyalah doa, maksudnya kalau orang itu berdoa, takdirnya itu akan dihadapi mudah. Kalau dia tidak berdoa, dia akan sulit untuk menghadapi takdir. Jadi kalau dia tadi takdir itu dijalani dengan mudah, artinya seakan-akan takdir yang jelek itu tertolak. Jadi ya, seakan-akan takdir yang jelek itu tertolak. Nah, dipahami seperti itu, ikhwan, akhwat sekalian. Nah, ini kadang ini kalau orang terkait jodoh atau pacaran ini, nah, anak muda ini ya punya. Jadi kadang ada yang sudah masang strategi dari dia itu sekolah, nanti pokoknya target saya itulah, saya harus incar dia terus. Jadi tetap berharap terus, pokoknya nggak mau yang lain. Ingat ayat ini kami sampaikan supaya orang itu memahaminya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia itu amat buruk bagimu. Jadi kadang muda-mudi itu mengharap sesuatu, pokoknya dia sajalah, si perempuan ini pokoknya Ustaz, dia pokoknya paling istimewa, dia itu paling baik, paling perhatian, dia itu pintar, cantik. Pokoknya saya dengan dia saja Ustaz, saya nggak mau dengan yang lain. Bahkan mungkin dalam doa-doanya itu dia panjatkan, ya Allah, jadikan dia jodoh saya, Allah. Yang lainnya enggak, ya Allah, saya tahu yang terbaik. Nggak bisa kita katakan terbaik itu dia, nggak bisa. Yang tentukan yang terbaik tetap Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita nggak suka nih pada ini ya, dan Allah jadikan itu yang baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu nganggap itu baik, wanita ini istimewa, padahal itu adalah jelek bagi kita. Jadi intinya pilihan Allah itu yang terbaik. Maka sikap seorang muslim itu ketika dapati yang dia senangi, dia itu bersyukur, tidak dapati ya sudah bersabar. Ya, jadi orang mukmin itu ketika dapati hal yang menyenangkan dia, dia itu bersyukur, tidak dapati ya sudah bersabar. Jadi harus yakin benar-benar pilihan Allah itulah yang terbaik. Dalam hal rizki, Allah tetapkan hasil ujian saya, Allah tetapkan jodoh saya. Pokoknya itu yang terbaik untuk kita. Sampai masalah rizki juga, pekerjaan, keadaan yang ada yang lapang, ada yang susah saat ini, itu yang terbaik untuk kita. Sikap kita kalau kita dapati yang menyenangkan kita bersyukur, kalau dapati yang buruk kita itu bersabar. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Siap-siap saya buka dulu nanti untuk kuis. Pertanyaan pertama cuma 2 saja ya.
Sebutkan Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud doa itu bisa menolak takdir? Apa yang dimaksud doa itu bisa menolak atau merubah takdir, ya? Tadi dalam hadis la yarul qada ila doa, tidak ada dapat menolak takdir kecuali doa. Baik, jadi yang telepon nanti bisa bertanya sekaligus jawab kuis atau bertanya. Kalau memang bukan remaja bisa langsung bertanya. Baik, kami buka kesempatan, silakan di nomor telepon 0812-281-85131. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Iya, fokus ke telepon, jangan ke siaran. Siaran itu delay. Sekali lagi fokus ke telepon, jangan ke siaran. Halo, halo. Halo. Fokus ke telepon. Sekali lagi fokus ke telepon, jangan ke siaran. Iya, Ustaz. Matikan siarannya aja dulu. Kalau nggak sekat nanti teleponnya ini kalau masih belum ini. Dari Ahmad di Slawi. Dari siapa? Halo, halo. Dari siapa di mana? Bentar Ustaz, suara Ustaz kecil banget di sini. Close dulu, close ya. Ya baik. Kami mohon kalau telepon bisa matikan siaran dulu ya, karena siaran dengan telepon nanti delay. Baik, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. 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 Baik, saya jawab dulu pertanyaan lewat YouTube. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Taskia, Ustaz. Taskia di mana? Di Jogja. Taskia di Jogja. Baik. Mau jawab kuis? Iya. Tadi pertanyaan pertama, sebutkan 4 hal yang harus diimani terkait takdir. Mau jawab yang pertama, yang ilmu mengimani dan terkait takdir itu ada 4. Yeah. Yang pertama, mengimani ilmu Allah, yang kemudian mengimani bahwa Allah telah menulis segala sesuatunya. Yeah. Terus yang ketiga, mengimani masyiah, kehendak Allah. Yeah. Dan mengimani bahwa Allah menciptakan sesuatu termasuk perbuatan hambanya, al-khalqu. Baik. Betul. Mau bertanya lagi atau cuma jawab kuis saja? Mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau misalnya kita udah berdoa gitu, udah sholat istikharah, itu tandanya apa ya, Ustaz? Untuk misalnya didekatkan jodohnya, tapi nggak ada laki-laki yang ingin melamar gitu, gimana ya maksudnya? Ini tanda istikharahnya gitu. Sholat istikharahnya karena apa? Biar didekatin jodohnya. Sholat istikharah itu harusnya dilakukan ketika jodoh sudah ada, kemudian untuk memantapkan pilihan jodoh ini baru sholat istikharah. Oh, ketika belum ada belum bisa. Ketika belum ada belum bisa, karena istikharah itu artinya menentukan pilihan. Jadi pilihannya sudah ada dulu. Oh. Begitu. Terus kalau belum ada jodoh, biar berdoa biasa tanpa istikharah. Oh iya. Paham ya? Nanti Iya, kalau sudah ada pilihan, bukan sudah ada jodoh ya, sudah ada pilihan, baru ketika itu lakukan istikharah untuk mantapkan untuk melanjutkan. Oh. Gitu. Berarti harus sudah ada pilihan dulu. Harus sudah ada pilihan dulu. Maka sekarang kalau belum ada, banyakin doa dan terus perbaiki diri jadi lebih baik.
Oh iya. Tapi kalau misalnya belum dibolehin orang tua itu apa ya solusinya? Orang tua belum izinkan? Iya. Nah, itu harus komunikasi, bangun komunikasi dengan orang tua. Orang tua butuh komunikasi saja gitu. Mungkin orang tua menilai Mbak Tazkiyah belum ada kesiapan, makanya mereka belum merasa yakin kalau mau menikah gitu loh. Beda kalau sudah menunjukkan kesiapan. Tapi orang tua tuh mintanya untuk kuliah dulu gitu. Kalau gitu selesaikan kuliah dulu. Kita ingin nikahnya sebelum lulus kuliah itu apakah boleh Ustaz? Nah, sekarang sudah semester berapa? Orang tua gitu. Sekarang sudah semester berapa? 4. Sudah 2 tahun lagi lah ya. Iya Ustaz, insyaallah. Insya Allah, sibukkan diri pokoknya. Iya, cukup? Makasih. Ya. Nanti, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Nanti silakan kirim nomornya ke nomor radio DS ya, matur nuwun. Iya. Baik, saya masih nunggu lagi telepon yang lainnya. Ustaz, apakah doa Lailatul Qadar bisa kita pakai? Masih bisa ya? Ini tanya oleh Riza Handarwan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masih bisa dibaca di luar Ramadan. Ya. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Amah di Jakarta. Mau ikuti kuis apa mau bertanya? Mau bertanya aja. Ya, silakan. Ya. Jadi begini Ustaz. Ada dalam proses lamaran. Proses lamaran. Betul. Terus kemungkinan sebentar lagi ya. Ya, kemudian karena ada syarat yang diajukan ke calon suami. Nah, syaratnya itu yang pertama supaya suami itu mendukung istri menggunakan cadar. Kemudian yang kedua agar melaksanakan akad nikah dan syukuran atau walimah itu yang sesuai syariat, tidak berlebihan dalam budget finansial, tamu undangan, kemudian tidak ada ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan. Kemudian pengantin wanita nggak jadi bahan pajangan di muka umum, tidak menyebarkan foto-foto pengantin wanita di handphone, di sosmed gitu ya. Kemudian yang ketiga syaratnya itu supaya suami itu tidak menjadi suami yang bagus gitu. Nah, 3 persyaratan ini menurut Ana sangat penting gitu untuk disetujui oleh calon suami Ana. Nah, kemudian yang menjadi kendala adalah Ana kesulitan untuk mengajukan syarat ini jika diketahui oleh orang tua Ana gitu. Karena orang tua Ana masih belum satu fikrah ya. Nah, jadi Ana gimana gitu ya untuk bisa mengajukan syarat tersebut. Nah, Ana ada pikiran gitu mengajukan syarat tersebut dengan membuat grup khusus yang di dalamnya tidak berduaan karena itu tidak boleh gitu ya. Kalau berduaan kan japri aja ya, maka dibuat grup itu Ana masukkan kakak kandung Ana. Ini baru rencana Ustadz, makanya Ana ingin minta pencerahan gitu. Iya, terus? Jadi tujuan Ana, persetujuan beliau terkait syarat yang Ana ajukan di dalam grup tersebut kan bisa menjadi bukti tertulis gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya personal antara Ana dan beliau gitu. Nah, di dalam grup itu Ana tambahkan kakak kandung Ana karena kakak kandung Ana itu yang sejauh ini yang satu fikrah dengan Ana tuh ya baru kakak kandung Ana itu aja gitu. Nah, tambahan informasi. Jadi sebetulnya di samping pengajuan syarat tadi ada pertimbangan berikutnya yang perlu diketahui, bahwa proses pernikahan anak ini emang agak berbelit ya, yaitu ayah anak itu menunda-nunda gitu dari bulan Desember lalu itu kami proses gitu ya, tapi baru sekarang ini ayah anak baru dengan izin Allah terbuka gitu mau menerima lamaran kayak gitu. Melalui calon suami anak yang ya bersabar menunggu, bersabar untuk mengambil hati ayah anak gitu. Dan informasi tambahan bahwa kami ini
sebenarnya nggak kenal sama sekali gitu ya, jadi memang ada yang memediasi gitu. Kemudian tambahan lagi sebetulnya memang ada berbelit-belit juga ya perjuangan gitu ya. Kondisi Abang Ana juga minta uang pelangkah, kemudian juga informasi yang terakhir adalah kenapa Ana tetap bismillah gitu ya menerima beliau, karena Ana melihat beliau itu hanif dan mau berusaha untuk memperbaiki diri. Usianya memang ya muda gitu, jadi anak milenial gitu. Walaupun memang sejauh ini saat ini belum satu manhaj sebenarnya sama Ana gitu, tapi karena ada kecondongannya untuk hanif dan memperbaiki diri itu selesai. Baik. Sudah? Sudah. Nah, keluarga sudah pada ngaji belum? Gimana? Keluarga ini Mbak siapa tadi? Amah. Sudah pada ngaji apa belum? Sudah. Keluarga. Iya, semuanya sudah pada ngaji, tapi berbeda pandangan gitu dalam hal ikhtilat, lawan jenis juga masih berbeda pandangan kayak gitu. Iya. Berarti semuanya tidak satu pikiran untuk masalah pernikahan ataupun syarat-syarat tadi yang disebutkan ya? Betul. Tadi syarat-syaratnya apa saja satu? Mendukung istri menggunakan cadar dan Mbak Amar nganggap cadar itu wajib apa sunnah? Sebetulnya Ana coba mempelajari ya. Jadi cadar itu kalau yang Ana yakini untuk pribadi Ana sendiri itu jatuhnya wajib, karena Ana sudah beberapa kali gitu orang-orang itu berusaha untuk mendekati dan seterusnya gitu. Jadi menurut Ana ini jatuhnya wajib gitu. Itu bukan standar hukum. Kalau hukum wajib sunnah bukan standarnya seperti itu. Jadi standarnya dalil Quran dan hadisnya jelas gitu. Kalau standar dilihat dari masing-masing orang, maka masing-masing orang nanti hukumnya nanti berbeda. Jadi Ana coba mempelajari di artikel boleh sebut ininya nggak, website ya, intinya ketika itu membuka peluang fitnah maka bisa jatuhnya wajib gitu sih sebetulnya yang membuat Ana kan tiap-tiap orang nanti berbeda, padahal hukum ini harus digeneralisir untuk semua orang gitu. Jadi bukan hanya untuk Mbak Ama saja, namun digeneralisir ke yang lainnya juga. Itu namanya hukum kayak wanita yang kiranya membuka fitnah lebih besar untuk laki-laki, Ana mengambil kesimpulan sebetulnya itu wajib gitu. Saya kurang setuju kalau standarnya seperti itu, karena nanti beda-beda. Jadi saya ingin membuka pikiran dulu. Ada sesuatu yang kadang kita tidak bisa jadikan itu harus gitu, apalagi untuk kalangan orang yang awam. Mungkin keluarga si Ikhwan ini juga masih awam, sehingga dari sisi itu mungkin dia tidak bisa terima. Gimana Ustaz? Mungkin gimana? Keluarga si Ikhwan itu ngaji nggak? Orang tuanya, kakaknya, atau saudaranya gitu? Ngaji, tapi tadi kembali ya, pandangan kami masih berbeda gitu. Iya, itu karena pandangan berbeda karena memang tidak ada kesamaan hukum yang dipelajari antara jenengan dengan si Ikhwan gitu loh. Betul. Sehingga syarat pertama coba ditimbang-timbang lagi. Baik. Terus syarat kedua apa? Syarat kedua agar akad nikah dan walimahnya syar'i. Baik. Sekarang sudah ada perencanaan, planning yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum lamaran itu. Sudah ada pemberitahuan pada orang tua, saya punya keinginan kayak gini atau tidak? Sudah dari lama sebelum Ana bertemu dengan beliau, orang tua Ana pun sudah Ana sudah mempersiapkan gitu ya, bahwa Ana seperti ini konsepnya, dan mereka tuh belum setuju ya. Dan sebetulnya Ana bersyukur ketika kondisi pandemi sekarang gitu, tapi artinya kan kita ada social distancing, jadi mungkin nggak harus buka walimah besar-besaran yang. Saya pengen penjelasan singkat-singkat ya, karena nanti ada yang ngantri di sini. Jadi intinya keluarga belum menyetujui itu. Betul. Nah, jadi perlu dipahami masalah
resepsi nikah itu bukan masalah laki-laki dan perempuan yang menikah saja, namun itu masalah keluarga besar. Iya. Jadi jangan dipahami sempit hanya pada laki-laki dan perempuan yang mau menikah, sehingga kalau jenengan ngajukan syarat cuma pada si laki-laki, saya rasa tetap juga nggak akan dijalankan. Coba nanti ditimbang-timbang coba. Baik. Sehingga kalau memaksakan seperti ini, coba timbang-timbang lagi. Makanya saya tanya tadi, harus ada prepare lebih matang lagi dari jauh-jauh hari, bukan mau dadaan gitu. Ataupun dulu sudah beritahu tapi keluarga belum bisa paham. Ya memang karena belum dapat penjelasan yang memuaskan gitu loh. Iya, betul. Sehingga kalau mau ditimbang-timbang, nanti silakan timbang masalah mudorotnya. Saya tetap mau nikah ataukah saya ambil risiko lebih ringan, ya sudah acara seperti ini, namun saya lebih terselamatkan agama saya karena saya sudah menikah daripada saya dipersulit untuk itu. Jadi yang kedua nanti timbang-timbang lagi. Terus yang ketiga apa syaratnya? Supaya suami tidak dayus, karena hari ini banyak laki-laki yang tidak peduli istrinya dipajang di mana-mana segala macam. Nah itu sebenarnya tidak usah masukin di syarat karena sudah konsekuensi wajib. Iya. Karena suami misalnya memberi syarat suami harus nafkahi saya dengan baik, itu sudah konsekuensi wajib, nggak usah dipakaikan syarat ditambahan gitu, nggak perlu. Suami kewajibannya kayak gitu, kalau dia tidak menjalani itu berdosa dia, sudah konsekuensi itu. Itu beda. Nah, ada syarat yang tidak perlu dimasukkan, ada syarat yang perlu dimasukkan gitu. Contoh misalnya ada syarat yang ini tambahan. Baik saya mau menikah dengan kamu asal kita tidak boleh keluar dari Jakarta ya, harus di Jakarta saja. Nah, itu namanya syarat tambahan. Syarat ini terserah mau dijalani, mau diutarakan ataukah tidak, setelah itu disetujui ataukah tidak gitu loh. Namun kalau syarat yang sudah jadi konsekuensi akad, ya harus dijalani, nggak usah disebutkan lagi jadi syarat gitu loh. Kayak tadi, suami harus nafkahi, ya sudah nggak usah ngomong, kamu harus nafkahi saya, itu nggak perlu dibilang dalam syarat. Terus kamu harus tanggung pakaian-pakaian saya, ya itu memang sudah kewajiban suami untuk ngurus kayak gitu. Kamu harus kita harus tinggal, kamu harus siapkan saya tempat tinggal. Iya, sebagai suami dia siapkan tempat tinggal juga. Nah, jadi syarat yang ketiga ini tidak perlu. Cuma beritahu saya sama si ikhwan, saya pingin ketika nikah kamu tidak perlu foto-foto saya masukin di media sosial. Saya juga demikian, saya tidak akan tampilkan foto-foto saya di media sosial. Sudah, itu sudah sepakat kayak gitu. Apalagi kalau sudah paham agama, sudah tahu. Baik. Paham ya? Ya, yang perlu ditimbang-timbang yang pertama dan yang kedua. Apa? Uang pelangkah. Uang pelangkah kenapa? Uang pelangkah? Iya. Karena kakak belum nikah. Iya. Itu sebenarnya tradisi khurafat yang ini. Terus? Cuma didiskusikan saja dengan kakak atau keluarga, didiskusikan saja. Sebaiknya nggak perlu ada. Kalau akhirnya tetap dipaksa, saya nggak berdosa kan ya? Iya, nggak berdosa, bayar aja nggak apa-apa. Gitu. Namun itu tradisi khurafat kayak gitu ya. Cukup ya? Baik. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi, bisa dimudahkan menikah dengan segera. Amin Allah. Amin. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan jika dia telepon lagi bisa di 0812 281 85131. Iya, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana? Ahmad di Selawi. Siapa? Ahmad di Selawi. Amar di Sula? Selawi. Ciawi. Ini bisa suaranya lebih jelas lagi Mas Amar, maaf. Ini terganggu. Mau ke kuis, Ustaz. Suaranya di ini dulu Mas Amar. Halo. Halo, Ustaz. Iya, berisik-berisik di belakang itu kenapa? Oh iya, itu ada.
teman. Ya silakan. Ada kuis yang mau dijawab. Tadi pertanyaan kedua, apa yang dimaksud doa itu bisa menolak takdir? Doa bisa menolak takdir. Baik, ya. Dengan berdoa memang mungkin tidak merubah takdir tersebut, namun dengan berdoa kita mencoba berusaha untuk mencari solusi dari takdir tersebut. Maksudnya apa itu? Gimana Ustaz? Belum jelas, saya belum paham. Ya, baik, yang lainnya dulu. Silakan jika ada yang mau telepon di 0812 281 85131. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan siapa di mana? Dengan Silva di Denpasar, Bali. Mau jawab kuis apa mau bertanya? Mau bertanya saja, Ustaz. Iya, Silva di Denpasar ya. Ya, silakan. Gini, ketika kita sedang taruh, lalu kita kan disarankan untuk mencari tahu gimana ikhwan yang sedang taruh dengan kita. Iya. Tapi ketika tidak ada akses itu bagaimana? Apakah tidak apa-apa hanya dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah saja? Coba diulang tadi apa? Dia ketika sedang taruh. Ketika sedang taruh, kemudian kita kan dianjurkan untuk mencari tahu tentang ikhwan. Iya, betul. Sebetulnya begitu. Tapi ketika kita tidak ada akses untuk itu, misalkan ikhwan jauh dan tidak ada saudara perempuan atau tidak ada teman yang saya ketahui, maksudnya kontaknya dan sebagainya. Nah itu apakah tidak apa-apa jika kita hanya berdoa dan bertawakal saja kepada Allah? Kira-kira kalau Mbak siapa tadi, saya lupa, maaf. Silva. Nah, kira-kira kalau Mbak Silva beli barang ini tidak diketahui spesifikasinya di dalamnya, cuma di dalam kotak saja. Orang jual 100.000, Mbak Silva mau beli nggak? Enggak. Nah, kayak gitulah ibaratnya. Kenapa kita harus tahu ya, biar tidak terjadi kalau dalam istilah jual beli itu, kalau saya bahas di kajian pagi saya tentang muamalah itu, biar tidak terjadi goror. Goror itu ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang ada membuat barang itu jadi cacat untuk dibeli. Sama dengan kasus ta'aruf juga demikian. Kalau ta'aruf jenengan nggak dapat info jelas tentang laki-laki, resikonya besar ke depan. Sekarang nih ya, itu banyak kasus-kasus ikhwan-ikhwan itu statusnya nggak jelas. Si akhwat cuma tertarik saja sama si ikhwan. Dia nggak dapat info jelas tentang si laki-laki gimana. Dan laki-laki ini buat data macam-macam juga, dan dia nggak bisa telusuri itu benar atau tidak. Dia cuma dapat dari satu pihak, yaitu laki-laki ini saja. Ternyata semua itu pengelabuan. Paham ini? Paham. Ya. Ketika misalkan beliau ada sosmed, kemudian saya lihat di sana postingannya mungkin sesuai pemahaman yang saya ketahui, itu apakah cukup? Tidak cukup. Banyak ikhwan-ikhwan yang di medsosnya bagus, dunia nyatanya tidak seperti itu. Nah, jadi harus tahu dunia nyatanya, jangan dunia medsosnya. Baik. Paham ya? Paham. Jazakallah khairan. Ya, waalaikum. Baik, silakan jika ada yang mau telepon lagi di 0812 281 85131. Apakah sholat istikharah berlaku jika ketika akan memulai ta'aruf? Bukan ketika mulai ta'aruf ya. Saya sudah putuskan ini kira-kira saya mau maju, saya sholat istikharah, baru kemudian lanjut. Nah, itu untuk menentukan pilihan, tapi sudah ditentukan dulu. Ya, terus assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana ini? Ahmad di Selawi. Siapa? Ahmad di Selawi. Ahmad di Selawi tadi ya? Oh iya. Ya. Mau jawab kuis?
Iya. Ya, silakan. Pertanyaannya yang doa bisa menolak takdir itu. Iya, itu apa maksudnya? Maknanya kalau seseorang tidak berdoa maka takdirnya seperti itu saja. Nah, kalau dia berdoa, kalau seseorang berdoa takdir akan dijalani dengan mudah. Yang akan jadi seakan-akan takdir yang jelas itu tertolak. Ya, itu jawabannya. Baik, nanti silakan kirimkan nomor, akan diberikan hadiah lewat nomor HP. Mau tanya lagi atau cuma kuis saja? Ini Ustaz, saya mau tanya. Iya. Saya kan kerja di kantor pemerintah gitu. Iya. Ya apa namanya? Bersama ahwat maksudnya bareng gitu loh. Laki-laki perempuan ada. Nah itu cara menjaga pandangan gimana ya Pak Ustaz? Ya jangan banyak-banyak lihat. Oh ya. Simpel kan? Ya. Tanya jaga pandangan gimana? Kalau ada perempuan ya tundukkan pandangan, jangan banyak-banyak lihat. Oh ya. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi penyakit laki-laki di situ. Nah, itulah yang dijaga. Baik ya. Baik. Cukup, Mas Ahmad. Nanti silakan kirimkan nomor ke HP ini untuk diisi hadiah. Ya. Ya. Baik, selanjutnya silakan jika ada yang mau interaksi lagi di 0812-281-851-31. Harus sabar untuk nelepon. Ustaz, saat new normal nanti apakah sholat Jumat di masjid sudah menjadi wajib, Ustaz? Kalau memang di daerahnya aman untuk ke masjid dan ditetapkan situ masjid dibuka, maka jadi wajib. Wallahu a'lam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa ini? Ana Syamsul Bakri dari Makassar, Ustaz. Masya Allah, semangat sekali. Samsul, iya silakan. Mau nanya kan? Mau nanya ini, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ana udah nikah, Ustaz. Sudah nikah belum? Udah nikah, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, kok semangat sekali kamu kalau sudah nikah. Iya, Ustaz. Soalnya kangen banget, Ustaz. Dari tadi nelfon baru tembus. Iya, silakan. Mau tanya apa? Ini Ustaz, kan kadang tuh anak mengaji baca Al-Quran, Ustaz, tapi istri anak bilang pegang ini kandungan biar anaknya nanti, maksudnya biar terapi gitu, Ustaz. Jadi anak mau nanya apakah ini benar ada syariatnya, Ustaz. Alhamdulillah istri anak hamil, Ustaz. Hamil berapa bulan? Udah menjelang 8 minggu, Ustaz. 8 minggu berarti 2 bulan gitu ya? Iya, Ustaz. Baik. Asalnya sih tidak perlu seperti itu, namun mungkin istri cuma sifatnya ingin suaminya dekat saja gitu ya. Sudah dekat-dekat aja, pegang-pegang saja. Iya. Kamu baru tahu sih. Iya, kamu baru tahu sih. Iya, Ustaz, nikmat banget, Ustaz. Alhamdulillah. Gitu ya. Jawabannya simpel. Jadi dekati aja istri kamu. Itu cuma istri aja pengen suami dekat gitu aja. Makanya kamu jangan ini jalan-jalan keluar, apalagi masa pandemi kayak gini, di rumah saja lockdown. Lockdown ini, Ustaz. Masya Allah ya, Ustaz. Iya. Ustaz, jazakallah khair. Doain Ustaz semoga tanya jadi soleh dan solehah, Ustaz. Amin. Allah yubarik fiik. Iya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Baik. Terus ada telepon lagi? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah jodoh bisa dijemput lewat doa meskipun dia sudah berpaling ke hati lain? Kalau sudah berpaling ke hati lainnya sudah dilepaskan saja, nggak usah berharap-harap lagi gitu. Memang sudah tidak jadi takdirnya, nggak usah diharap-harap, nggak usah naruh harapan besar gitu. Takdir tadi diimani, kita sabar atau ridho gitu. Sabar walaupun sakit dia tahan. Kalau ridho terima begitu saja gitu ya. Baik, ada yang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana? Dengan Ani di Kalimantan Timur, Ustaz. Iya, mau tanya ya, silakan.
Iya, saya mau tanya Ustadz, saat ini saya sedang menjalani proses taruh dengan seorang ikhwan. Lalu setelah banyak bertanya, ada sesuatu yang mengganjal Ustadz, yaitu ikhwannya di mana ini? Ikhwannya ada di Bulungan Ustadz. Maksudnya satu daerah? Ya, beda provinsi Ustadz. Beda provinsi, jauh berarti belum pernah ketemu? Belum pernah, tapi jaraknya hanya 2 jam dari lokasi saya Ustadz. Iya, terus kendalanya tadi apa? Kendalanya setelah banyak bertanya, ikhwan tersebut sudah mengenal manhaj salaf 5 tahun. Iya. Dan sudah mulai menerapkan sunnah kayak seperti tidak isbal dan berjanggut. Setelah itu, setelah banyak bertanya, saya sebelumnya dia tuh satu lokasi dengan saya, lalu dia pindah karena kerja di tempat yang sekarang. Dan saya bertanya, beliau biasanya kajian di mana kalau waktu di lokasi yang sekarang, dan beliau jawab beliau baru beberapa datang ke majelis ilmu di lokasi yang sekarang itu hanya beberapa kali Ustadz, karena di sana lokasinya itu agak terdalam dan Ustadz yang biasa didatangkan itu jarang karena memang jarak tempuhnya yang jauh. Lalu saya bertanya ke sebelumnya, yang 4 tahun sebelumnya, beliau biasanya kajian di mana di lokasi yang sama dengan saya yang sekarang. Beliau menjawab, beliau tidak pernah datang ke majelis ilmu dikarenakan tidak mengetahui masjid yang mengadakan kajian sunnah. Di situ saya agak ragu karena itu selama 4 tahun dan beliau tidak mengetahui tempat kajian itu, sedangkan di lokasi tempat saya tinggal itu sudah banyak kajian sunnah dan sudah disebarluaskan melalui media sosial yang ada. Setelah itu, setelah banyak sholat dan istikharah, dan kemudian ada kasus tentang ikhwan-ikhwan palsu, saya ada merasa sedikit was-was dan ragu, lalu disertai yang semakin kesini itu sudah mau tahap nazar Ustadz, tapi saya minat dan niat saya untuk menikah semakin menurun. Jadi saya ingin bertanya, rasa was-was dan niat yang menurun untuk menikah itu pertanda dari Allah atau was-was syaitan atau gimana Ustadz? Saya bingung soalnya. Sepertinya itu sebagai tanda ya kayak ya dicegah gitu untuk lanjut. Kalau mau yakinkan, coba cari info detail lagi tentang ikhwan tadi, akhlaknya gimana, dari teman-teman dekatnya atau kenalannya gitu, atau mungkin ada keluarganya. Kalau selebihnya saya tanya dari keluarga dan kerabat beliau akhlaknya baik aja Ustadz. Cuman saya agak ragunya yang di situ aja Ustadz, selama 4 tahun beliau tidak datang ke kajian karena tidak mengetahui ini masjidnya gitu. Ya siapa tahu dia ngaji online. Iya. Tapi pastikan coba istiqoroh sekali lagi, terus mantapkan ingin lanjut atau tidak sambil cari-cari infonya. Kalau memang dapat kejanggalan bisa dibatalin. Baik Ustaz. Itu aja Ustaz, syukran ya Ustaz. Ya. Baik, sekarang terakhir barangkali kalau ada lewat telepon, ya silakan. Ada terakhir ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Septika Ustaz dari Sulbar. Septika. Iya Ustaz. Ya, silakan. Mau tanya ya? Mau bertanya. Jadi gini Ustaz, ada 2 ikhwan. Si ikhwan si A dari gini Ustaz, yang lebih
saya dahulukan itu adab atau ilmunya Ustaz, karena ada dua ikhwan. Yang pertama dari segi akhlaknya itu sangat baik, alhamdulillah, dan itu sudah saya perhatikan sejak beberapa tahun silam terhadap orang tua, bahkan teman dan kerabatnya juga sangat sering memuji atas kelakuan baiknya Ustaz, terutama tolong menolongnya. Dan tapi sayang Ustaz, si ikhwan tersebut ini dari segi ilmu minim Ustaz. Jadi dia belum bermanhaj salaf dan sangat minim lah tentang ilmu syar'i. Nah, yang kedua, si ikhwan yang kedua ini alhamdulillah sekarang udah bermanhaj salaf dan sudah sekitar 3 tahun ikut kajian rutin. Tapi dari segi akhlaknya Ustaz kurang daripada ikhwan yang pertama tadi. Jadi pertanyaannya Ustaz, yang saya pilih yang mana Ustaz? Yang si ikhwan yang adabnya baik namun minim ilmu syar'inya, atau yang kedua ini? Kalau yang kedua tadi kurang apanya? Yang pertama Ustaz atau yang kedua? Kedua. Yang kedua dari segi ini Ustaz, dari akhlaknya. Kenapa tahu? Akhlaknya kurang, tahu dari mana? Dari ini Ustaz, lihat cara dia bersosialisasi dengan temannya, dan perlu juga saya bertransaksi dengan dia, tapi sampai sekarang belum dibuat juga Ustaz yang itu, yang proyek yang saya kasih ke dia. Iya kan, kalau misalnya dia tahu salah amanah, setidaknya dia kan udah ini Ustaz udah selesaikan, tapi udah berbulan-bulan belum diselesaikan. Itu bisa jadi tanda dia masalah berarti. Dicek yang ikhwan pertama tadi, pingin ngaji atau tidak. Kalau dia pingin ngaji, nggak apa-apa pilih yang pertama. Oh, yang pertama Ustaz. Iya, tapi karena ikhwan yang pertama ini alhamdulillah setiap diajak kepada kebaikan, dia sangat antusias. Ya, bisa saja dengan dia. Oh, yang pertama Ustaz. Iya. Syukur Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya jawab terakhir lewat. Ada telepon lagi, Mas Maulana? Belum. Ustadz, sholat istikharah dilakukan berapa lama waktunya? Dilakukan setelah ta'aruf atau setelah nazar? Lakukan itu ketika, ya sebenarnya pertimbangannya sih nanti ketika nazar sih. Mau memilih bisa istikharah, nanti ketika setelah nazar juga bisa istikharah. Ada, ya terakhir yang telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Putus. Ustaz, bagaimana kalau kita ta'aruf dengan seorang akhwat melalui medsos langsung dengan si akhwatnya? Jadi bahaya ya. Kalau ada perantara lebih bagus, lebih menjaga diri dari fitnah. Kita nggak jadi macam-macam gitu. Saya sudah jelaskan tadi ketika di kajian sore, saat jelaskan dengan Biro Jodoh Rumaiso itu, kita pakai pihak ketiga agar tidak terjadi mudarat antara laki-laki dan perempuan, hubungan langsung, karena nanti fitnahnya begitu luar biasa dari fitnah wanita nanti. Ya, ada lagi? Ya, assalamualaikum. 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 Ya, dengan siapa di mana?
dengan Dika di Batam. Dika di Batam, ya silakan. Apa Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Bolehkah kita memilih istri yang masih awam, terus? Namun dia mempunyai semangat, ada harapan untuk dia itu belajar itu. Mana salah ataukah kita harus memilih calon istri yang udah kenal salaf atau bagaimana Ustaz? Kamu bisa mendidiknya atau tidak? Insya Allah bisa Ustaz. Sudah punya ilmu untuk mendidik dia? Ilmu insya Allah sudah. Kalau dia manutan dan mau dididik ya nggak masalah. Jadi kalau ada harapan dia nurut berarti nggak masalah Ustaz ya? Iya, nggak masalah. Oh. Nah Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Allah yubarik fik. Baik, kami rasa cukup. Sudah mau 3 menit lagi jam 9 malam. Karena besok pagi nanti habis subuh ada kajian lagi tentang fikih muamalah. Kami cukupkan dulu biar para pendengar bisa menyiapkan tenaga untuk besok pagi insya Allah. Demikian kita cukupkan. Bagi yang terlambat dengar bisa mendengar di channel Rumeso TV. Ada rekaman yang disediakan dan silakan manfaatkan video tersebut untuk dipelajari ulang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga diberkati, yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh katakan kanan kiri. Mungkin Anda seorang suami, Anda seorang istri, Bapak, Ibu, anak-anak, katakan begini: ada Roh Kudus di tempat ini. Ada Roh Kudus yang akan menjamah setiap kita. Bahkan ada kuasa Roh Kudus akan memulihkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Yang setuju bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami, memulihkan setiap kami yang lemah.
Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa.